warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Ayuni Budiati, SIP MPPM, selaku dosen mata kuliah e-Government. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Patricia Nenggolan dengan NIM 666120021 dari Prodi Administrasi Publik. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah e-Government, yang dimana dalam pembahasan kali ini saya mengambil lokus pada aplikasi e-Musrenbank. Adapun hal-hal yang akan dibahas pada video ini adalah yang pertama, pengertian e-Government, yang kedua, aplikasi e-Musrenbank, yang ketiga, tahap-tahap e-Government pada aplikasi e-Musrenbank, yang keempat, pengertian digital divide, yang kelima, masalah digital divide di aplikasi e-Musrenbank, dan yang keenam, permasalahan atau hambatan e-Government pada aplikasi e-Musrenbank beserta solusinya. Yang pertama adalah pengertian e-Government. E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Menurut Indrajit, e-Government merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi, terutama internet, dengan tujuan memperbaiki mutu atau kualitas pelayanan. Nah, sebenarnya apa sih aplikasi e-Musrenbank itu? E-Musrenbank merupakan aplikasi perencanaan berbasis website yang dibangun untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyusunan rencana kerja pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Aplikasi ini dibangun dan dikembangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian PPN, Bappenas. Dengan dikembangkannya e-Musrenbank berbasis website ini diharapkan dapat membantu mempermudah proses sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya sinergi perencanaan dan penganggaran yang diselesaikan dengan kebutuhan. Dan ini merupakan tampilan awal dari aplikasi e-Musrenbank. Pembahasan selanjutnya mengenai tahap-tahap di dalam e-Government. Tahap-tahap itu terdiri dari yang pertama tahap informasi, yang kedua tahap komunikasi, yang ketiga tahap transaksi, dan yang keempat yang terakhir tahap metadata. Tahap informasi ditandai dengan adanya database yang dapat diakses. Selanjutnya adanya fasilitas untuk menampung tanggapan dari publik melalui website atau alamat email. Kemudian isi konten website atau aplikasi yang menarik dan didukung oleh tenaga pengelola website yang menjadikan website tersebut up to date. Adapun syarat tahap informasi yang baik terdiri dari yang pertama, fact atau frequently asked question, yang kedua English version, yang ketiga contact person, yang keempat minimal diupdate 2 minggu sekali, dan yang kelima hypertext atau hyperlink. Sayangnya, dari aplikasi e-Musrenbank hanya terdapat 1 dari 5 tahap informasi e-Government, yaitu adanya contact person. Dan untuk bagian contact person, ada di bagian awal saat mendownload di Play Store, yaitu pada bagian ini. Tahap selanjutnya adalah tahap komunikasi. Tahap komunikasi yang merupakan tahapan kedua yang ditandai dengan adanya komunikasi dua arah secara elektronik untuk menjaring opini yang ada di masyarakat tentang suatu permasalahan sehingga adanya feedback. Syarat tahap komunikasi yang baik adalah interaktif, melibatkan komunikasi dua arah, dan syarat lainnya adalah adanya respon ketika ada keluhan atau pertanyaan dari masyarakat. Seperti yang telah saya lakukan ini, yaitu mengirim email ke admin@bantenprof.go.id. Bila mana dijawab kurang dari 2 minggu, maka dapat dikatakan baik. Namun bila lewat dari 2 minggu, dapat dikatakan kurang baik. Dan hingga detik pembuatan video ini, email yang telah saya kirimkan belum mendapatkan balasan. Tahap yang ketiga adalah tahap transaksi. Tahap ini ditandai dengan adanya transaksi pelayanan masyarakat melalui online. Adapun syarat dari tahap transaksi yang baik yaitu tersedianya pembayaran daring atau online melalui aplikasi mobile banking, Dana, OVO, GoPay, dan lain sebagainya. Namun, pada aplikasi e-Musrenbank tidak tersedianya transaksi antara pihak aplikasi dengan pengguna, karena
Fokus dari aplikasi ini adalah sebagai penyalur aspirasi sinergi perencanaan pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dan ini merupakan bukti bahwa aplikasi ini tidak ada fitur transaksi karena hanya berisi aduan atau aspirasi masyarakat saja. Tahap yang terakhir adalah tahap metadata. Tahap pada e-government pemerintah yang tidak terbatas. Maksudnya, akses untuk masuk ke aplikasi tidak dibatasi wilayah ataupun negara, di mana aplikasi diharapkan mampu diakses oleh seluruh pengguna yang ada di dunia. Namun, sayangnya, pada aplikasi e-Musrenbank hanya dapat diakses oleh masyarakat Indonesia saja. Baiklah, pembahasan selanjutnya merupakan pembahasan mengenai digital divide. Digital divide merupakan kondisi di mana terdapat ketidakseimbangan pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi di suatu wilayah. Contoh terdekatnya adalah masyarakat perkotaan yang sudah terbiasa menggunakan teknologi digital, sementara masyarakat pedesaan belum merata. Nah, faktor penyebab terjadinya digital divide di aplikasi e-Musrenbank adalah dari faktor ekonomi, sosial, budaya, dan geografis. Yang pertama dari faktor ekonomi. Hal pertama yang menjadi penyebab munculnya kesenjangan dalam teknologi digital adalah masalah ekonomi. Seperti yang kita tahu, harga gadget, entah laptop, smartphone, atau layanan WiFi, tentu tak seluruhnya bisa terjangkau oleh masyarakat. Kemampuan ekonomi atau finansial yang rendah membuat mereka tidak bisa memiliki perangkat teknologi dan akhirnya memicu terjadinya kesenjangan. Jika dikaitkan dengan aplikasi e-Musrenbank, pasti ada saja masyarakat miskin yang tidak bisa mengakses aplikasi ini. Karena kan, di setiap daerah pasti ada saja masyarakat miskin yang tidak dapat mengakses teknologi karena terdapat masalah ekonomi. Walaupun Provinsi Banten dapat dikatakan sebagai daerah yang berkembang pesat, salah satunya tampak dari laju pertumbuhan ekonomi yang ada dalam rentang 4 hingga 6%. Solusi yang tepat dari permasalahan ini adalah dengan mendirikan saham WiFi gratis, sehingga masyarakat dapat mengakses aplikasi e-Musrenbank tanpa harus memikirkan biaya internet. Yang selanjutnya adalah karena faktor sosial. Penyebab berikutnya kenapa tak semua orang mendapat akses teknologi digital yang setara adalah perbedaan gaya hidup atau sosial di masyarakat. Masyarakat pedesaan terbiasa bercengkrama dengan tetangga dan melakukan pekerjaan di lahan pertanian, yang tentu tidak terlalu membutuhkan update media sosial atau melakukan Zoom meeting dengan rekan bisnis seperti masyarakat kota. Perbedaan gaya hidup atau sosial inilah yang akhirnya memicu semakin lebarnya jurang perbedaan akses digital antara masyarakat kota dan desa di Indonesia. Permasalahan ini juga yang dialami oleh masyarakat Provinsi Banten yang ada di desa-desa. Mereka hanya butuh bercengkrama dengan tetangganya secara langsung. Padahal sangat penting untuk mereka mengakses aplikasi e-Musrenbank supaya dapat secara bersama-sama membangun Provinsi Banten. Solusi yang tepat dari permasalahan ini adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat di pedesaan tentang betapa pentingnya internet untuk dapat mempermudah segalanya. Selanjutnya dari faktor budaya. Penyebab berikutnya yang melatar belakangnya munculnya ketimpangan teknologi adalah budaya. Ada banyak daerah di Indonesia yang cukup rumit dalam hal pembangunan infrastruktur teknologi, lantaran mempertimbangkan budaya dan tradisi masyarakat. Namun, jika dibiarkan, penduduk daerah akan semakin lama juga dalam proses melek teknologi. Seperti yang terjadi pada masyarakat di Baduy, yang masih kental dengan budayanya dan mereka tidak mengakses internet, begitupun tidak mengakses aplikasi e-Musrenbank. Solusi yang tepat dari permasalahan ini adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Baduy tentang betapa pentingnya internet untuk dapat mempermudah segalanya. Faktor yang terakhir dari faktor geografis. Sebagai negara kepulauan, penyebab terbesar kesenjangan akses teknologi adalah karena infrastruktur yang tidak merata, dikarenakan faktor geografis. Dengan penduduk lebih dari 260 juta jiwa, pengguna internet di tanah air sudah menembus 171 juta jiwa per tahun 2018. Hanya saja, masih banyak pelosok desa yang belum dijangkau listrik dan internet, sehingga membuat arus informasi bermasalah. Nah, jika dikaitkan dengan penggunaan aplikasi e-Musrenbank di Provinsi Banten, ada daerah yang sulit untuk mendapatkan sinyal seperti daerah Lebak. Masyarakat di Lebak terkadang harus naik ke atap atau mencari dataran tinggi untuk bisa mendapatkan sinyal. Dan hal ini akan berpengaruh karena masyarakat di daerah Lebak akan kesulitan untuk mengakses aplikasi e-Musrenbank
Oleh karena itu, solusi yang tepat dari masalah ini adalah UbiQ. Ini dapat menjadi solusi akses internet untuk daerah desa yang selama ini mengalami susah sinyal internet atau tidak terlayani oleh jaringan internet tersetrial seperti fiber optik, jaringan GSM, 4G atau 3G, dan radio microwave. Dengan UbiQ, daerah pedesaan yang sebelumnya belum mendapatkan atau sulit mendapatkan akses internet, kini dapat menikmati fasilitas internet yang sama dengan daerah lainnya. Atau solusi yang lainnya adalah membangun tower listrik di daerah lebak tersebut. Pembahasan selanjutnya mengenai permasalahan atau hambatan e-government di Indonesia. Yang pertama dari infrastruktur. Penetrasi pasar hardware dan provider layanan jasa teknologi, komunikasi dan informasi belum merata hingga daerah-daerah. Sehingga bukan hanya masalah dalam suprastrukturnya saja, tetapi dalam infrastrukturnya juga masih kurang memadai. Masalah tersebut juga diperparah dengan masih mahalnya sarana dan prasarana teknologi ICT, dan solusinya adalah adanya kerjasama antara pihak swasta, pemerintah, dan juga masyarakat. Yang kedua, dari sumber daya manusianya juga. Belum tersedianya sumber daya atau SDM yang memadai atau minim dari segi skill dan manajerial dalam pengelolaan situs Pemda, sehingga masih banyak Pemkab dan Pemkot yang ragu menerapkan e-government. Oleh karena itu, solusi yang tepat adalah membangun balai pelatihan di daerah maupun daerah pelosok. Yang ketiga adalah dari hukum dan peraturan pemerintah. Belum adanya standarisasi yang jelas tentang implementasi e-government dan sosialisasi tentang bagaimana penyelenggaraan situs pemerintah daerah yang real dan ideal. Artinya, walaupun undang-undang atau peraturan daerah dan petunjuk pedoman sudah ada, namun masing-masing Pemda masih menerjemahkannya secara sendiri-sendiri karena persoalan petunjuk teknis dan operasionalnya yang tidak jelas dan ngambang. Solusi yang tepat dari permasalahan ini adalah memperjelas hukum UU ITE supaya yang bersalah dihukum dan bukan yang tidak bersalah yang malah dihukum. Yang keempat adalah dari budaya organisasi. Tidak semua orang atau organisasi mau menggunakan e-government. Solusinya adalah bekerja sama untuk membangun yang terpenting adalah adanya komitmen dari pemimpin. Baiklah, sekian pemaparan dari video ini tentang aplikasi e-Motion Bank. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.